akan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, ataupun apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi ketiga dan kepada generasi yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Terima kasih pembacaan untuk sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dengan penyembahan dan pujian. Karena itu saatnya kita masuk di hadirat Tuhan, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Ya, tidak tahu Dia dalam nebus kita wadah memuliakan Dia. Kita bisa bersama menghormati.
Who said
yang baik, Elohim Yahweh, kami sudah di dalam nama Yesus Al-Masih yang bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk boleh hidup di dunia ini Bapak. Sampai kemudian kami boleh tiba di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini. Terima kasih juga Tuhan, Kau selalu memimpin kehidupan kami di dalam nama hari yang mengampuni segala aktivitas kami Bapak. Tutup Tuhan, karena pelanggaran, apakah itu yang menyakitkan hatimu atau menyakitkan hati kami. Lebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu supaya kami jadi layak. Terima kasih Bapak yang anak-anakmu yang datang dari berbagai penjuru, baik yang dekat maupun yang jauh. Tujuannya sama. Kami ini diberkati lewat firman. Kemudian kami membawa damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Bapak yang baik. Kesempatan ini kami juga mohon Bapak. Sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir saat ini karena satu dengan benar. Kita tahu juga mereka yang dalam Tuhan. Yang sama buat mereka Bapak. Ada halangan Bapak. Sahabat yang akan datang. Dan mereka boleh tertolongkan dan kami boleh bersama-sama hidup dengan benar di tempat ini. Terima kasih Bapak, sahabat-sahabat kami mereka kelemahan tubuh, sakit penyakit atau apapun itu Bapak. Berkaitan dengan fisiknya kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak, darah yang sudah mengalir di kayu salib, mengalir juga dalam tubuh mereka sehingga mereka kemudian boleh sembuh seperti sedia. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga sadar ketika kami akan bersekutu dan engkau kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam, yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus, dia katakan Tuhan hancurkan kau sudah tidak berhak atas hati dan pikiran kami, tidak berhak tempat ini. Hati dan pikiran tempat kami itu Yesus Al-Masih sendiri. Mari Bapak, hati tengah-tengah Anda pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir. Semua yang melayani pada seluruh jemaat berkatnya sama pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah kami yang sangat sederhana dari awal dan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih yang namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimani kata bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Boleh salam kiri dan kanan katakan selamat hari Sabat. Kita mau memuji Tuhan, apa kabar berita untuk kita semua. Kita muliakan Dia dengan sukacita.
Haleluya. Kami akan bersama. Kita nyanyi bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku, diutus padamu. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku, diutus padamu. katakan Pak. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yesus Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus padamu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yesus Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yesus Maha Tinggi. Dengan kuasa. Dengan kuasa Yesus Maha Tinggi. Kami serahkan evangelis Ibu Salam. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga hidup dan keluarga kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dan merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman kebenaran. Berbahagia
memperbaharui kehidupan kami pribadi lewat kita. Bahkan Roh Kudus Tuhan menjamah kami, memperbaharui kehidupan kami, bahkan menuntun kami kepada hidup yang benar. Itu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu Tuhan berfirman kepada kami. Hamba-Mu yang mau menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Kami menyerahkan roh dan jiwa ke dalam tangan kasih-Mu untuk Tuhan menyampaikan firman kebenaran. Berfirmanlah kepada kami, pakai bibir-Mu bersama, pakai pikiran, perkataan hamba. Tuhan adalah datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Masias, terima kasih Bapa di surga. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam. Tema kita yaitu ketopong dan pedang. Mari kita baca di dalam bacaan kita hari ini, yaitu di dalam teks-nya Efesus 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama, kita buka supaya kita baca bersama-sama. Satu ayat saja. Sudah mendapat, saya undang untuk kita bangun berdiri. Efesus berapa? 6 ayat Efesus 6 ayat 17. 17. Satu ayat saja kita sama-sama bacakannya. 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dari Tuhan Roh, yaitu firman Elohim. Silakan duduk kembali. Gampang kan, firmannya cuma sedikit, gampang dipahami, ya kan? Semua mengerti, sudah pahami itu, Pak Johnson? Hampir. Oh, berarti belum sampai, masih jauh ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melihat firman Tuhan, ini firman Tuhan sangat gampang, ya kan? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, itu firman Elohim. Kalau kita lihat ketopong keselamatan, pedang roh, kalau bicara ketopong berarti alat, ya kan? Dan pedang adalah alat juga. Tapi firman Elohim ini alat atau apa? Jangan bilang roh. Yesus Kalau roh itu manusia. tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Jadi harus pahami itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernah mendengar kata waktu Yesus disalibkan, saat orang yang di samping kirinya, samping kanannya berkata, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Terus jawaban dia apa? Sudah berada di Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Benar. Saat itu dia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Tahu dari mana? Kata firman Tuhan. Dia tahu dari mana? Kan waktu itu di Golgota. Rohnya. Saya bilang tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Ya Tuhan yang ngomong, tapi saat itu dia di Golgota. Kau bilang di Taman Firdaus. Berarti Tuhan berbohong dong. Tidak. Enggak. Dasar apa Bapak dia berbohong? Firdaus itu tempat roh bagi orang benar. Tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari firman. Firmannya di mana? Di Alkitab. Ya di mana? Di mana ayatnya di mana? Supaya saya baca, supaya saya tahu. Letaknya lupa Pak, tapi saya pernah baca. Jangan lupa, harus ngomong itu berdasarkan sesuatu yang nyata. Iya.
Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti bahasa roh dan bahasa nyata. Tapi tidak semua orang mengerti itu, makanya harus hati-hati kalau ungkapkan dengan orang yang tidak mengerti tentang bahasa roh. Tahu Tuhan Yesus waktu dia sudah terakhir meninggalkan dunia, dia katakan apa? Saat itu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar seperti itu. Benar. Yohanes 6 ayat Yohanes. Iya, berdasarkan apa benar? Yohanes 14 ayat Kalau saya 6. bilang tidak, Itu yang salah. kalau saya buktikan secara Alkitab Alkitabiah, ada Yohanes 14 ayat 6. ya maksudnya bukan itu. Bahwa sebelum Yesus ada, Yesus ke surga, sudah ada yang ke surga. Benar nggak? Sekarang saya tanya, benar nggak perkataan saya? Tapi Yahweh bukan lah. Elia jalan. duluan atau Yesus duluan? Yahweh. Jalan Pak, jalan. Yesus duluan atau Elia duluan ke surga? Elia. Hah? Elia. Ah, ini pertanyaan jebakan. Tadi itu satu jebakan tapi belum ada jawaban yang Berarti Yesus. pasti. Kita ini ada orang-orang yang dipersiapkan. Kenapa disuruh terimalah ketopang, ketopong, dan pedang roh? Itu satu alat yang sangat berbahaya. Kalau kamu perang tidak pakai topeng cepat mati. Dan kalau menyerang tidak pakai senjata ya kamu matilah. Orang pakai senjata kamu tidak pakai gimana nggak mati? Ya benar nggak? Benar. Kapan Ibu Lasma perang? Tiap hari, Benar. Jangan berbohong. tiap hari Pak. Jangan berbohong. Harus berkata yang sejujurnya. Dulu sekarang Sekarang pertanyaan saya itu benar atau tidak? Sesudah Yesus naik ke surga, udah ada Elia naik. Siapa lagi? Henok. Henok. Iya kan? Itu secara Alkitabiah. Terus jawabannya apa? Kalau orang bertanya kamu seperti itu. Bertanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian seperti itu. Kita ini harus mempersiapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Harus mempunyai pedang roh. Dan mempunyai ketopang. Topong. Ketopong. Keselamatan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mempersiapkan diri untuk mempergunakan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, pernah dengar cerita Daud? Pernah. Sering. Hah? Sering, dari sekolah minggu sudah. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa bahasa roh dan apa bahasa dunia atau bahasa fisik. Atau orang bilang bahasa sehari-hari, bahasa dunia. Nah, itu kita harus bisa bedakan. Karena tidak ada orang yang tidak memiliki roh di dalam hidupnya bisa mengerti tentang bahasa roh. Yesus sendiri katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Nah orang lain katakan, masa kita makan daging manusia? Kanibal. Nah, darahku adalah benar-benar Minuman. minuman. Nah Tuhan berbohong. Secara roh. Nah justru itu yang kita harus tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara tahu? Tahu Firdaus di mana? Firdaus di mana? Di surga. Ada tertulis di mana, Bu? Di Kejadian. Ya. Kejadian ya kan. Jadi segala sesuatu yang sebenarnya kita orang yang istilahnya punya iman. Iman itu yang menunjukkan apa yang kita tahu.
apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita harus pakai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekarang ini kalau orang di luar sana mereka bilang itu salah satu kata bohong, bukan bohongin. Karena mereka tidak tahu roh. Bahasa roh itu seperti apa. Tuhan berbohong nggak saat itu? Karena Tuhan berkata dalam bahasa roh, pengertian roh, bukan pengertian secara fisik atau secara manusiawi. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Terus Tuhan katakan seperti yang tadi saya bilang, pada akhirnya dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar nggak itu? Benar. Kalau orang dunia tidak ada karena tidak mengerti itu. Yesus. Karena dari mana dia datang? Dari mana dia datangnya? Ini Pak, Dari sono. 2 Korintus 12 ayat 3 sampai 4. Apa tuh Pak? Firdaus. Nah, 2 Korintus 12 ayat 3 sampai 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di sini Rasul Paulus menceritakan penglihatannya di mana ia diangkat ke Firdaus, yaitu juga disebut sebagai, jadi mengalami ke situ memang ada tempatnya Pak. Iya Pak, itu terus sudah jalan. Jadi salah satu kata roh yang sebenarnya orang dunia tidak memahami. Kita di sini hadir, ada di sini bukan kita turuti apa yang ada dunia katakan. Sampai hari ini orang tidak mengerti baik tentang hari Sabat. Kita berapa orang? Seberapa orang nih kita ada? Sampai 50 enggak? Enggak. Tidak ada. Semua yang ada ini mengerti tentang hari Sabat? Ngerti. Hari Sabat itu hari apa? Hari kudus, hari berhentian. Hari Sabtu. Hari ketujuh. Hari yang hanya cuma satu hari yang diberkati Tuhan. Hari cuma satu hari. Di dalam Alkitab itu tidak ada hari yang diberkati Tuhan kecuali hari Sabat. Sabat. Kalau cari hari yang di dalam Alkitab itu ada yang diberkati, kasih tahu saya supaya saya ralat, saya punya bahasa. Iya kan? Kita memberikan orang tentang keyakinan yang benar. Dan itu yang diperintahkan Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu siapa yang bilang? Yesus langsung dengan melalui hukum 10. Nah itulah. Dengan tangan yang menulis. Itu dia sendiri katakan. Kita berikan salah satu yang istilahnya tertulis, bukan berkata-kata bohong. Kita harus bisa buktikan secara Nyata. secara apa? Ilmiah atau alkitabiah. Iya kan? Jadi kita jangan asal aja ngomong, tapi kita ngomong harus buktikan. Terus selanjutnya apa? Ini kita harus memiliki Ketopong keselamatan. ketopong, satu alat yang dipergunakan untuk kita bertahan. Berhadapi. Tahu nggak waktu Daud mengantarkan makanan buat saudara-saudaranya? Ya kan? Kan saudaranya jadi apa di sana? Tentara-tentara Saul, pasukan-pasukannya Saul. Dia sampai ke sana, dia mendengar kabar, berita bahwa ada dari orang Palestina yang orangnya besar-besar datang untuk menyerang. Dan semua orang ketakutan karena orangnya besar-besar. Dan yang namanya Palestina itu apa? Siapa? Goliat itu dia maju.
dan dia menyatakan siapa yang mau untuk melawan dia. Semua orang takut. Tapi Daud dia bilang saya mampu. Dia katakan kepada siapa? Saul. Terus Saul suruh dia apa? Suruh dia memakai bagian perang. Mulai dari ketopong sampai semua penutup untuk pelindung untuk tubuhnya. Tapi saat itu dia protes, saya tidak bisa mempergunakan ini kalau saya mau berperang. Karena saya berperang menghadap singa. Saya tidak pakai ini, tapi saya mengalahkannya. Beruang menyerang domba-domba saya mengusir. Saya tidak pakai begini, tapi saya bisa mengalahkan dia. Dan dia minta untuk dibuka. Dan mereka percaya, terima itu. Karena dia yakin apa? Tuhan yang dia percaya itu lebih besar daripada orang yang dia hadapi. Makanya ini kita kenapa menggambarkan suatu alat untuk kita. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan harus tahu apa yang kita harus pakai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Lasma katakan saya perang tiap hari, itu memang benar. Karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh, penguasa udara. Ya kan? Penghulu udara. Bukan penghulu dunia, tapi penghulu udara. Awas salah bilang penghulu dunia, nanti dia bilang menfitnah. Iya kan? Tadi kita awali dengan nyanyian-nyanyian yang istilahnya berbahasa Ibrani ya. Mulai dari Shema Israel, terus Avinu Shalom. Itu kan bahasa Ibrani. Ibu tahu artinya, Bapak Ibu tahu artinya. Ku bawa berita sejahtera. Nah, jadi artinya seperti Bapak itu. Jangan kita mengungkapkan sesuatu yang kita tidak tahu artinya. Iya kan? Itu namanya apa? Kalau kita lihat saat-saat ini, perkembangan zaman kita ini harus ikut perkembangan zaman dalam hal elektronik maupun dalam hal pengetahuan. Iya kan? Kadang-kadang orang istilahnya ini tapi pengetahuan kurang karena disibuk dengan kesibukannya tersendiri. Orang seperti ini tapi pengetahuan tentang ini kurang, akhirnya dia kurang di sisi ini. Makanya seperti itu. Contohnya seperti apa? Daud memang dia kelebihan dalam hal fisik, tapi dia tidak melebihi dalam hal rohnya. Siapa Daud? Saul dia melebihi dalam hal fisik karena dia punya perlengkapan yang lengkap kan untuk berperang. Tapi Daud dia tidak mau mempergunakan itu. Tapi dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Hanya dengan satu ayunan pas kena di jidatnya dan batu itu tertancap. Makanya kita diajari bagaimana kita menghadap atau melawan atau menguasai, ya kan? Menguasai kehidupan. Mari kita baca di dalam, seorang bacakan untuk kita supaya kita lebih jadi kita tahu bahwa ketopong itu adalah suatu alat yang dipergunakan orang untuk berperang.
Kenapa hari ini kita mempergunakan ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman? Ada dua alat yang sebenarnya disatukan. Nah, mari kita baca dulu supaya kita lebih tahu tentang 1 Samuel 17 ayat 8. Seorang bacakan untuk kita. 1 Samuel 17 ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daging." Baik, terus Pak. Jika ia 17 ayat 37 Oh, 37. sampai 39. 37 ayat. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan-tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jira kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ya. Jadi awal itu dia bilang saya mampu menghadapi karena saya sudah terbiasa dengan menyerang singa, beruang, ya kan? Nah, dan yang berikut Saul takut. Takut karena apa? Pasti dia mati karena orangnya besar-besar. Iya kan? Melihat secara jasmani. Tapi Daud dia mencoba, dia tidak bisa berjalan dengan itu. Akhirnya dia melepaskan. Dan apa yang dialami Daud sesudah dia melepaskan itu. Ibu Lasma bacakan untuk kita ayat 1 Samuel ayat 17 45-46. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim." Ya. Terakhirnya itu supaya Israel tahu. Kenapa dia tidak mau pakai ketopong yang dikasih Saul? Karena tidak pernah mencoba. Nah, karena memang dia bukan pasukan perang. Nah, dia pengembala domba. Memang dia bukan pasukan perang. Kalau pakai itu ya dia nggak bisa pakai. Nah, dan dia katakan, "Apa? Aku datangi kamu dengan nama Tuhan." Yahweh, dengan Yahweh. Nama Tuhan. Kenapa dipakai nama Tuhan? Kenapa dia bilang bukan aku datangi kamu dengan kuasa Tuhan, tapi nama Tuhan? Jadi Tuhan memberikan nama untuk kita pakai. Jadi nama itu berkuasa. Kadang-kadang
ada yang mau menggantikan namanya. Di dalam Alkitab ada yang menggantikan namanya. Siapa? Sarah, Yakub, Abraham menjadi Abraham, ya kan? Terus Yakub, Israel. Daniel pernah menggantikan namanya enggak? Tidak diganti. Waktu dia bertemu sama raja apa? Belsasar. Hah? Raja Israel itu namanya apa? Waktu dia bertemu dengan raja, nama-nama diminta diganti. Kalau Daniel disuruh ganti enggak? Ganti. Namanya siapa? Belsasar. Daniel diganti namanya Belsasar. Yang lain Sadak, Mesak, dan Abednego. iya, itu pun disuruh ganti. Daniel namanya Belsasar. Daniel Raja Nebukadnezar yang memerintahkan Raja Nebukadnezar suruh untuk menggantikan nama-nama itu sesuai dengan apa? Nama dewa. Jadi hati-hati menggantikan nama. Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama dewa. Dewa di Babel. Jadi ada yang nama gitu cepat ganti lagi, itu salah. Itu nama dewa. Nama dewa Raja Nebukadnezar. Yang benar itu Misael, Asaria, dan anak. Jadi itu kalau Daniel gak mau diganti namanya Belsasar, dia tetap mempergunakan itu. Tapi kenapa diterima? Karena itulah ada kuasa roh yang menyertai dia. Makanya sampai dia dimasukkan dalam api pun dia tidak termakan api. Dia tidak terbakar. Makanya itu salah satu yang kita harus tahu. Ini menceritakan Daud, dia bilang, saya datangi kamu dengan nama. Berarti nama itu punya kuasa. Iya kan? Karena dia sudah tahu, dia sudah memiliki ketopong, keselamatan. Dia punya pedang roh. Ini orang datang dengan pedang yang panjangnya sekian kan, kalau kita cerita lebih lanjutnya. Bagaimana Goliat pedangnya seperti apa? Iya kan? Tapi Daud datang dengan apa? Nama Yahweh. Dan dia pergunakan apa? Hanya alih-alih dia bisa menumbangkan orang segede itu. Hanya bolong seperti itu, batu itu bisa menjurus ke situ. Karena penyertaan. Kalau bukan roh yang menuntun. Iya, penyertaan Yahweh. Nah, itulah yang kita harus pergunakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tadi saya sudah katakan, kenapa dia bilang ketopong keselamatan. Jadi kita datang di sini untuk memiliki keselamatan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bersama orang-orang yang disalibkan di sebelah kanan, dia katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu suatu bukan pembohongan, tapi suatu janji yang nyata. Nah, itulah dia sudah menerima keselamatan atau tidak? Menerima keselamatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus menerima keselamatan. Di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kita harus terima? Kenapa dia bilang ketopong bukan baju atau celana atau sepatu? Ketopong itu seperti
helm. Jadi buat penutup kepala. Jadi otak itu ditutup, dilindungi supaya memikirkan hal-hal yang baik aja. Kena sniper. Memikirkan hal-hal yang baik. Saat-saat ini pengajaran-pengajaran yang sangat mengganggu orang-orang. Pengetahuan ini sangat mengganggu. Orang katakan, kalau kamu harus sukses, setiap masuk ke tempat mana harus kaki kanan melangkah lebih dahulu. Iya kan? Betul. Ada yang bilang begini, harus kaki kiri. Nah, karena kenapa orang bilang nggak bisa bilang kanan kiri, baru pasti kiri kalau dalam berbaris. Iya kan? Terus kata pengajaran yang lain menyatakan bahwa banyak pengajaran yang sebenarnya itu membuat orang makan harus dengan tangan kanan. Benar. Ada firman yang enggak seperti itu. Bangun pagi harus lihat HP. Apa nama sikat gigi nggak ada. Sikat gigi. Nggak ada. Atau masukin air di hidung 3 kali. Biar ada setan di. Ini boleh maksud. Jadi begitu. Atau harus rambut tuh dibasahin. Pernah ada yang seperti itu. Dia menerima pengajaran supaya katanya otaknya dingin. Ternyata pas basahin rambutnya jatuh dan dia stroke. Karena rambutnya basah. Mulai dari situ kan orang, kenapa kita tanya kenapa orang seperti itu? Hati-hati kalau mandi itu jangan juga duluan kepalanya itu basah lebih dahulu. Itu ilmu kesehatan. Disiram dulu kaki. Karena kalau kita siram duluan di kepala, nanti yang darah itu naik ke atas karena dia mencari hal yang dingin. Nah itulah menjadi nanti jadi penyumbatan. Jadi kadang-kadang pengetahuan ataupun mitos. Tahu mitos enggak? Mitos itu satu pengajaran yang sebenarnya tidak ada ikatannya, tidak tertulis. Atau sebenarnya itu dibuat-buat. Iya kan? Makanya kita harus hati-hati. Pergunakan ini otak. Terima ketopang Keselamatan. ketopong keselamatan. Nah ini kita sudah menerima pengajaran yang baik seperti yang diucapkan Tuhan. Kenapa Yesus katakan begitu? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Karena keselamatan hanya datang dari Tuhan. Tidak ada keselamatan yang datang daripada yang lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, orang katakan, kan sebelum kamu ada, Elia sudah ke sana. Kamu tahu nggak aku dari mana? Jawabnya, aku dan Bapa adalah Satu. benar nggak? Benar. Terus, karena dia datang sebagai manusia, makanya disebut dia Yesua. Ya kan? Dia datang sebagai anaknya Maryam. Nah, makanya disebut anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh. Nah itu keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Nah bagaimana kita mau menerima pedang roh? Kalau tidak, kita tidak memiliki ketopong keselamatan. Kenapa kita harus memiliki ketopong keselamatan terlebih dahulu? Manusia itu harus merelakan diri. Tuhan itu tidak paksakan seseorang. Karena firman Tuhan ada katakan apa? Relakanlah dirimu
dan bertobatlah. Tuhan akan menerima. Kerjakan keselamatan. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kalau kita sudah menerima ketopong keselamatan, harus memiliki namanya pedang roh. Pedang roh itu apa? Tuhan Yesus berjanji, apapun yang saya lakukan, kamu pun bisa melakukan seperti itu. Jika kamu mau menuruti segala perintah-perintahku. Kalau di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, seorang bacakan untuk kita. Saudara Wina, boleh. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Nah, terus dia datang ke dalam dunia, akulah jalan. Nah, orang tidak mengerti jalan, yang Tuhan jalan. Nah, itulah bahasa-bahasa roh. Bukan bahasa roh itu yang ciki-ciki karakter. Itu saya tidak mengerti itu kalau itu. Tapi kita harus mengerti bahasa-bahasa roh yang dipikir Tuhan seperti hari ini engkau bersama-sama dengan itu bahasa roh. Karena tidak seorang mengerti itu. Ya enggak? Orang yang memiliki roh aja yang bisa mengerti itu. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu orang yang mempunyai roh aja, roh Tuhan yang bisa mengerti itu. Sudah ada ketopong keselamatan di dalam kehidupannya. Nah, kenapa kita harus pakai pedang? Makanya orang-orang sekarang cerita bagaimana kalau perdebatan di TV, di YouTube lucu, ada lucu. Karena nabi mereka katanya dia kaya itu karena merebut harta-harta dan menerima imbalan itu dari sini. Dulu dia masih belum jadi nabi, dia punya istri cuma satu. Tapi sesudah dia jadi nabi, dia jalankan apa yang seperti yang itu, berperang, merebut kekayaan, dia mempunyai istrinya 13. Iya kan? Nah itulah yang disebut. Mereka bilang, Tuhan kamu juga kan memberikan pedang. Kita juga diberikan pedang atau tidak? Tapi pedang kita itu mereka tidak bisa lihat. Pedang roh. Tahu roh? Roh itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Bapak Ibu pernah merasakan jamaah kuasa Roh Kudus? Semua pasti merasakan. Karena kita hadir di sini karena tuntunan Roh Kudus. Iya kan? Kalau kita ada tuntunan Roh Kudus, tempat kita di tempat yang lain. Jangan melihat dari latar belakangnya seperti apa orangnya. Tapi kalau dia hadir di sini berarti tuntunan Roh Kudus. Dan Roh itu yang bisa merubah orang. Tidak bisa seorang menuntun. Makanya firman orang buta menuntun orang buta. Tidak bisa. Harus Roh itu yang bisa merubah orang. Paulus itu dirubah oleh Roh Kudus. Dia seorang penjahat. Tapi dirubah orang yang membenci kejahatan. Iya kan? Bapak Ibu mau seperti itu? Mau dirubah? Mau dirubah. Jadi orang yang jahat membenci kejahatan. Dari orang yang baik membenci kebaikan, bukan. Tapi dari orang yang baik tambah
Tambah baik. Makin baik. Karena iman itu punya apa? Kadar. Punya takaran, punya ukuran. Seperti biji sesawi saja memerintahkan gunung Bisa ini pindah, dia akan memindahkan pindah. Itu iman. Itu pedang roh. Itu kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang satu ayat lagi untuk kita. Ibrani 4 ayat 12. Ibu Sutia bacakan untuk kita. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohim hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Jadi firman Tuhan itu seperti apa? Seperti Pedang bermata dua. Seperti pedang. bermata dua. Jadi dia bisa memisahkan, hari ini dia Jiwa memisahkan dan roh. tubuh jiwa roh kita, ya udah rohnya dikembalikan kepada Tuhan. Dagingnya dikembalikan kepada tanah. Dan jiwa pun dikembalikan kepada Tuhan. Iya kan? Ya. Jadi firman itu kuat. Iya kan? Dia seperti pisau. Tadi ini pedang, cuma pedang kan, pedang berarti bermata satu. Ini lebih keras lagi, bermata Tajam. dua. Bisa memisahkan, Itu adalah lebih tajam daripada pedang bermata dia dua. lebih tajam dari pedang bermata Bisa dua. menusuk Bisa menusuk amat memisah dalam. jiwa dan roh. Nah, bisa memisahkan. Jadi firman Tuhan, kalau kita sudah menerima pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti, kalau kita sudah terima, dia seperti pisau Lebih bermata tajam dua yang amat dalam. daripada pedang bermata dua. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah menerima firman kebenaran di dalam kehidupan, kita tahu Tuhan datang bukan mencari orang benar, Tapi orang berdosa. tapi orang berdosa dan bertobat. Amin. Bagaimana pertobatan yang dimaksud? Meninggalkan. Pertobatan yang dimaksud bukan hari ini bertobat dan besok ulang lagi. Tapi bertobat berarti mengusahakan Tetap keselamatan itu sendiri. jangan tomat. Mengerjakan. Tomat. Bertobat itu harus ada pekerjaan. Itu pekerjaan, salah satu pekerjaan. Kerjakan apa yang kita kerjakan? Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan dan tinggalkan hidup yang lama dan dalam hidup. Hidup yang baru. Lakukan hukum 10. Dan itulah hidup yang baru. Bagaimana kita hidup yang baru? Ada hidup lama berarti ada hidup baru. Iya kan? Karena Tuhan katakan, bilang apa? Kita mati dalam air baptisan untuk menguburkan hidup yang lama dan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam Yang baru. Kebenaran. tubuh kemuliaan. Dan itu yang dijanjikan keselamatan. Keselamatan yang kekal. Karena apa? Yang bangkit dari kubur hanya Tuhan yang bisa melakukan. Maut tidak bisa menahan dia. Dia mengalahkan maut dengan kuasa kemuliaan. Makanya sesudah itu dikatakan seperti yang kita bilang, kalau kita sudah menerima ketopong, menerima pedang roh, roh itu harus dipergunakan di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita
dan terapa di jalan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri. 10 firman itu Tuhan menulis sendiri dengan jarinya. Dia sesudah menulis, dia bikin kepada Musa. Dan firman itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, firman itu sekarang berada di surga. Di dalam buli-buli emas. Yang berisi 2 lobak batu. Dan buli-buli emas. Yang berisi apa? Berisi mana dan tongkat Harun yang bertunas. Menandakan bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Tuhan mau untuk melakukan mujizat, pergunakanlah pedang roh, yaitu firman Elohim. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Silakan Pak Gembala untuk melakukan koreksi. Mari kita berdoa. Bapa Elohim yang baik di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan mudah oleh hamba Bapak Indonesia. Terima kasih Bapak berkati beliau di dalam pelayanannya, bukan hanya di sini saja berkat terakhir bisa berkata juga di mana dibutuhkan, bahkan di mana keluarga dan luas tadi dan juga tempat di mana dia boleh bekerja. Berkati kesehatannya Bapak, berkati pekerjaannya, berkati juga seluruh keluarga, baik istri, anak, dan cucu beliau. Terima kasih Bapak yang baru menyampaikan sedikit daripada apa yang sudah disampaikan sebagai refleksi. Berkati Bapak, berkati semua sama-sama, berkati dengan refleksi ini. Dan Yesus Almasih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom, salam sabar. Shalom, alaihim. Shalom. Kurang lengkap tadi ya. Sekali lagi. Sahabat Shalom. Salam sabar. Sama seperti ketika kita berdua, kemarin kita bersepakat, sahabat, tetap aja kita hamba. Mundur lagi. Tapi nggak apa-apa. Keindahan itu Pak. Keindahan ya. Keindahan juga. Itu memaafkan diri sendiri. Oke, baik. Tadi judulnya ketopong. Keselamatan. Ketopong. Jangan sampai ketampang itu makanan. Kota juga masalah ketapang makanan ya. Kota ketapang juga. Fisik bukan makanan rohani. Jadi ketopong. Topong ada di kepala. Berarti menggunakan Kepala. menggunakan kepala. Benar dari kepala. Menggunakan pikiran. Ya kan? Berpikir bagaimana menghalau serangan-serangan, ya kan? Iya. Terus pakai pedang. Pedang. Nah, menggerakkan pedangnya pakai tangan ya. Iya. Ya, berarti kerjakan keselamatan itu. Jangan hanya berpikir, baca terus, ya kan? Lakukan. Dan dilakukan. Ya. Lengkap. Amin. Tapi caranya apa? Di ayat selanjutnya dikatakan melalui jadi ya, melalui doa, harus berdoa. Jadi salah ya kalau kita baca firman tanpa berdoa dulu ya. Jadi berdoa Harusnya dulu. berdoa dulu supaya kita ngerti kan itu. Kan ada. Hikmat Itu dikasih. di ayat selanjutnya ada loh. Melalui doa dan permohonan. Nah, Gitu kan? ya. Coba dibaca. Ada tulisannya. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Berdoa setiap waktu. Kita kapan berdoanya? Waktunya kapan? Ya setiap waktu Pak. Makan. Berapa kali? 5 kali. 5 waktu. Bangun. Bisa lebih Pak. Setiap saat. Setiap saat. Bilang kayak kita. Oh Tuhan Yesus akan bagi. Itu berdoa juga kan? Tapi singkat, Sebut tegas dan nama. jelas. Sebut namanya tadi kan. Singkat. Sebut namanya. Iya, nama Yahweh kan Ya, dia ada kuasa. cerita nih kesaksian dikit boleh ya? Iya. Nah,
Lama juga boleh. Jangan. Udah jam ini. Jadi 2 kali saya jatuh terduduk di pertama ketika turun dari kendaraan. Bukan sama melangkah, ada situ apa namanya gundukan tanah merah dikit gitu. Mungkin tuh kan suka tuh semut keluarin tanah dari ini kan. Pernah Bapak Ibu lihat itu? Iya. Saya injak jatuh. Apa yang keluar dari mulut saya? Nah, itu seperti biasa. Harusnya. Yesus Masia. Itu ngomong saya. Iya. Terus saya ngomong gitu. Saya duduk dulu ini. Terduduk ini di kendaraan sini. Terduduk ini. Karena hujan kan basah lah, itu basah. Basah apa gitu ya. Saya berhenti dulu kira-kira lebih 1 menit 2 menit. Ini berkaitan dengan usia kan. Saya pikir, waduh, ada yang ini nih gitu ya. Bagaimana kaki saya ini nanti? Bisa nggak berjalan? Nah, Gimana gitu? Saya pegang tangan saya, udah sakit sini. Karena memang menopang gini, saya sakit dikit. Ingat, saya begini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, memang ini fakta nih. Aman. Iya. 2 minggu yang lalu, saya lupa kesaksian. Menyampaikan dalam apa dalam kesaksian, nggak ada apa-apa. Terus saya ditolong oleh ya adik saya sama Jonathan juga. Kok bisa jatuh sih? Akhirnya ada. Ya kan ini licin. Kita kan apa namanya kadang-kadang lupa gitu ya. Itu tadi kata Pak Yakob, langkahkan kaki kiri dulu kan, kiri kanan gitu kan. Dia dikatakan saya kanan duluan. Nah itu kalau kita dulu naik kendaraan umum juga supirnya pasti bilang ini Turun kaki Turun kiri. kaki dulu ya. turun kaki Saya kiri. juga bilang begitu karena saya juga pernah jadi supir angkot. Kaki kiri dulu ya Bu. Gitu. Jadi saya kanan. Itu yang pertama. Ini menyangkut dari bahwa kita mesti berdoa secara nggak sadar kita dapat itu berdoa. Yang kedua saya duduk di rumah tuh. Saya keringat gitu ya. Ada di ini tuh, ini urusannya basah-basah juga gitu. Terus kursinya mundur. Gitu ya. Saya terduduk lagi sama persis kayak kemarin. Sebelum kan kita agak hilang apa tuh? Apa? Sadar sebentar ya, 1 detik 2 detik kali ya. Lupa lah. Nah, kan biasa begitu kan, itu ketika kita kaget gitu, tapi saya tetap mengatakan begini, Yesus tolong saya, gitu. Kalau tadi Yesus masih, pokoknya intinya ada Yesus. Gitu. Siapa aja yang datang lah. Ini 2 menit lagi, 1 menit 2 menit. Kan menyubrak gitu kan. Yang kedua ini. Datang tuh, apa, Mbak Ibu. Terus, oh, tolong pelan-pelan. Ya yang nolong kali ada di rumah sama. Tapi sini mungkin ada di atas. Tolong gitu. Nah, yang saya maksud begini, kalau kita memang sudah terbiasa aja betul. Ya, kata-kata itu keluar, bukan latah itu ya. Bukan latah. Kan ada orang latah, omongan jorok kan. Spontanitas. Ada kan? Mudah-mudahan di sini kalau latah nggak ada omongan jorok dari luar kan. Kalau pakai itu, omongan jorok gitu. Ada nggak? Ada. Jauhkan Tuhan gitu kan. Kalau nggak bertobat gitu ya. Jadi itu yang keluar. Itu yang pertama. Jadi ada 2 hal tadi itu. Yang pertama, kalau berdoa itu kalau kita minta ketopong keselamatan mau diberikan dan ini itu kita harus berdoa. Berdoa itu karena kita sudah terbiasa tadi dikatakan oleh Ibu Asma itu berarti kita secara nggak sadar itu ngomong gitu ketika kita ada masalah. Ya, ketika ada masalah apa kayak gitu. Seperti saya tergelincir atau jatuh terduduk itu saya ngomong gitu. Nah, yang kedua tadi langkahkanlah kaki kiri kan begitu. Nah ini saya kanan ini saya langkahkan. Itu hal kan berarti kan dari khotbah tadi. Ini refleksi ya Bapak Ibu ya. 2 hal itu yang saya lakukan. Itu saya lakukan 2 minggu yang lalu. Yang menolong saya adalah Jonathan dan adik saya. Yang kedua, ketika terjadi di rumah itu dari Iman. Itu saya lakukan. Kenapa begitu? Tadi saya katakan ya kita begitu kalau tadi dikatakan kalau bangun tidur jangan Langsung berdiri. langsung berdiri ya. Miring dulu. Mandi tadi Pak. Jangan langsung mandi. Kalau habis kalau bangun tidur jangan langsung berdiri. Iya, kan? enggak. Iya. Harus miring dulu, baru tekan ini duduk. Duduk dulu Biar kan, enggak sebentar ya. bisa kejepit Berapa salah. lama itu duduknya? 1 Sebentar, jam. Pak. 1 jam. 1 detik lah itu. 1 jam. 1 jam.
Allah 60 detik lah, satu menit. 1 menit lah ya. Iya, kelamaan. Kalau orang kesehatan mengatakan 1 menit, ya lah ya kan, benar lah ya. Ganti bohong Harus ya. ditopang gini. Sepanjang benar berarti Bohong. Bisa kecil saraf misalnya. Pak Guru langsung nanggapin Anda. Kalau saya benar pasti nggak bohong, ya kan? Kalau benar pasti nggak bohong. Kalau bohong berarti Benar bohongnya. nggak Tidak benar. benar. Benar bohongnya. Tidak benar. Bapak jangan pertanyaan saya. Gitu ya. Tuh. Jadi ada lagi apa yang dari firman tadi yang dibaca apa tadi Pak? Pak Yakub katakan apa? Firdaus. Hah? Firdaus. Ya, Tentang mitos. tentang Daud. Oh, Daud. Iya. Ya. Kan Bapak kasih contoh Daud kan? Tidak Iya, benar. betul. Ternyata betul. Dari zaman dulu itu kan ini baru saya pikir tadi sembari matanya tertutup bukan tidur loh Pak Yakub ya. Saya bukan tidur Pak. Saya mikir. Buktinya saya ingat kan apa yang Bapak khotbahkan kan semua kan? Iya, iya. Nah, Daud itu tubuhnya mohon maaf kecil kan? Iya. Iya. Imut-imut. Boleh nggak masuk militer badan yang kecil? Tidak boleh. Sampai sekarang masih berlaku nggak? Berat. Berlaku. Masih. 165. Ada diskriminasi memang. Bajunya kebesaran. Bajunya kebesaran. Alhasil bajunya ditinggal kan? Iya. Ini juga mertua kan udah mertua gitu dulu. Hampir. Hampir mertua ya, dari PDKT lah gitu ya berarti ya. Nah, ini kan calon mertua menyerahkan bajunya. Ini nggak mikir Ya. badannya segede apa? Yang mau disuruh pakai, ya kedua-dua jangan keseret-seret. Nah itu, jadi pergunakan ini juga nggak berhikmat kan? Tidak berhikmat. Kasih pedangnya segede dia, gimana cara bawanya? Nggak boleh. Bisa ini nggak berhikmat. Dari situ ketahuan kan? Suruh maaf yang badannya kecil bawa pedang 1,5 meter. Malah lebih tinggi pedangnya dari dia, bahaya. Ini makanya gimana gitu, belum dia angin begini udah duluan jatuh atau Secara fisik. mati duluan kan gitu. Tapi kenapa dia kemudian bisa menang? Masuk akal gak sih? Enggak. Hanya pakai Nah, muter begini terus nancep di sini mati. kuasa Yahweh lah. Coba bayangkan ya. Kita bayangkan. Tar dulu Pak. Amin. Coba batu yang kecil masuk gak ke otaknya tuh? Masuk ke tengah Pak. Dari mana Bapak tahu? Dari- lagi nih. Ada nggak tertulis? Karena kalau di sini doang nggak mati Pak. Ya, Kalau di sini doang nggak mati. nah, itulah yang dimaksud memang sudah rencana Tuhan Iya. seperti itu. Udah rencana tuh. Kena dikit juga batunya mau terlempar lagi pasti mati. Karena memang sudah rencana Tuhan. Sudah. Memang itulah bukti Iya. bahwa Yahweh Ya, apa? Apa alasannya? supaya Raja Daud bilang apa? supaya memakai nama Kamu Yesus. menghampiri saya dengan karena Pedang. daunnya Hmm, orang besar nih, iya. orang besar atau besar orang? Besar orang Besar Pak. orangnya. Itu Ya, besar. banyak. Kan dia berlima, Iya. orang besar dan besar orang. Iya. Dua-duanya dah. Dua-duanya. Nah, ini Kecil. kecil. Datang dengan Tapi datang saya nama nama Yahweh. Yahweh. Iya, itu dia Nama ngomong Yahweh. begitu. Kan doa kan itu kan? Iya. Doa kan? Amin. Dan itu doa dijawab. Ya, dijawab dan Dalam nama dilakukan. Yahweh. Nah, dilakukan kan? Kan sudah dipikirkan tadi ngomong, ya kan? Dilakukan dengan alih-alih bukan dengan pedang yang kedodoran tadi. Apa yang terjadi? Mati. Malah dimakan burung kan itu. Nah, Dikasih. itu esensinya. Jadi ketika kita berdoa itu kemudian melakukan, itulah seharusnya yang diminta oleh Tuhan. Dan terbukti Goliat seketika mati. Nggak masuk akal kan kecil begini. Bawahnya kan kecil kan itu sih. Nggak mungkin seberdahi. Itu namanya apa? Jadi Iya. Bukan helm. Masuk namanya. ke sini tapi Tidak. muter di dalam Pak. tidak masuk Kali akal. sih muntah-muntah. Kali saja ada di situ. Muntah-muntah. Pokoknya tidak masuk akal lah. Mungkin, ini mungkin ya. Mungkin darahnya langsung Beku. beku, kalau beku mesti Muncrat. dia Muncrat merasa keluar. keluar semua. Lalu kemudian mati. Di sini.
Itu intinya. Pergunakan ketopong, pakai pikiran. Dia berdoa sini. Daud. Kemudian lakukan. Dilakukan dengan nama Yesus, dalam nama Bapa Yahweh. Dan terjadi apa? Menang. Jatuh. Gak masuk akal kan sebenarnya. Orang yang tidak pernah berperang disuruh ke medan perang. Apa maksudnya? Dia domba ini. Berarti sudah rencana Tuhan kan? Nah, dia mau merespon rencana Tuhan tadi itu dengan doanya. Kamu datang dengan ini, saya datang dengan Nama Yahweh. apa yang terjadi? Gak masuk akal sebenarnya. Meskipun ada cerita ya tertulis di situ bahwa yang namanya Daud itu selalu menang melawan Singa. singa. Pakai apa kira-kira? Kalau boleh menduga. Kita ada tongkatnya. Pakai tongkat, ali-ali, Tangannya. pakai tongkat. tangannya, rahangnya dirobek. Tongkat dan Supaya dombanya gadamu. enggak diambil. Tongkat dan gada kata Hidup 3. Gada kan? Tongkat dan gadamu. Tongkat dan Gadamu. ya gada. Gada itu apa sih? Palu godam. Lo badannya kecil gimana kalau godam dia bawa? Ya, godamnya segini. Ya kan? Bergulat lah dia. Ya gak maunya gak ada lah. Nah, jangan dipersoalkan gak ada gitu. Jangan dipersoalkan juga. Palu ada yang gede, ada yang kecil, Pak. Namanya palu juga. Berarti gak ada kecil. Oh gitu. Nah itu yang terjadi. Yang diminta oleh Bapak Yahweh dalam hal ini. Kalau sudah pikirkan, lakukan. Jangan hanya dipikir tapi nggak dilakukan. Sebaliknya melakukan tanpa berpikir. Itu sembrono. Ya kan? Ada kan orang gitu tanpa berpikir panjang katanya langsung melakukan. Setelah melakukan Nyesal. besoknya minta maaf. Jadi poltak lah. Ada yang gitu kan? Ngomong seenaknya, ya kan? Nulis seenaknya, ya kan? Begitu orang tersinggung, saya mohon maaf ya. Harus memaafkan 7 Besoknya seperti kata Pak Yakob tadi, diulangi lagi. Ulang lagi. Maafin lagi. Maafin lagi, besoknya diulangi lagi. Terus, Pak, Nah, maafin kemarin lagi. apa kata Pak Yakob? Anjing yang kembali ke Muntahnya. Keliling-keliling makalah muntahnya. Nah, itu dia, keliling-keliling balik lagi kan? Lupa dia itu. Lupa dia. Kotorannya dimakan. Makan. Jadi Babi jangan kembali ke seperti itu. kubangan. Seperti anjing. Diam. Harus jangan seperti itu gitu. Nah, itulah. Jadi yang jelas, ketika kita berpikir apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Tapi diurus oleh firman. Jangan kita, oh saya mau ke gereja, ternyata nggak pergi, ya kan? Berarti nggak sama pikiran dengan Perbuatan. Jadi kita perintah ini. atau datang ke gereja tanpa berpikir. Orang tepuk tangan, dia ikut tepuk tangan, dia nyanyi. Dalam hati tetap apa? Memikirkan yang di kampung. Nah, kompor belum mati. Makanan. Pohon durian belum berbuah. Kan ada yang begitu. Ada. Ada kan di antara kita. Nggak ada Di lah ya. sini nggak ada. Dijauhkan Tuhan. Sampai Sebelah jauh semua. Ya. Jelas harus satu pikiran dan perbuatan itu maksudnya sederhana kan sebenarnya bermain sederhana. Kata ayat juga udah dikatakan tadi kan ini satu ayat pendek tapi sangat mendalam. Ketika kita memikirkan keselamatan kita, jangan hanya berdiam diri itu maksudnya kan. Kita harus melakukan. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, mestinya dipikirkan dulu. Jangan seperti yang di sebelah. Melakukan dulu, orang sudah bawa belur, baru dia minta maaf. Ya kan, ngomong sembarangan. Lalu kemudian minta maaf. Ya kalau sekali terus berkali-kali, ya kan. Saya nggak sengaja, mohon maaf. Mohon maaf, orang sudah luka hati. Tersinggung, ya kan. Terus apalagi yang selanjutnya dari kisah ini kan soal perlengkapan rohani. Apakah setiap hari kita memperlengkapi diri dengan Harus. Kalau kita memperlengkapi diri dengan itu, kita pasti selamat. Ya, kadang-kadang kita kan kerjakan selamat. Berarti ada sesuatu yang kita lakukan, bukan berdiam diri. Pokoknya nanti Tuhan pasti tolong saya. Bagaimana mau nolong? Dengan kerja. Orang dunia juga tahu orang adalah Orang kerja sambil berdoa. hanya berdoa Kalau belum bensin? datang. Emang zaman mana? Iya kan kita sudah di sini. Kalau ada bensin bagaimana? Ya pensiun tetap aja Bu.
Jangan berdiam diri. Iya. Ibadah kan. Ibadah, ya ibadah ini pelayanan Bu. Iya. Jadi bukan berdiam diri. Nanti ibu mengecilkan diri sendiri kalau mengatakan pelayan itu bukan kerja kan. Upahnya cuma dari Sorga. dari sono. Itu sederhana kan? Nah, jadi kalau dikatakan kena luas banget artinya. Pakai pikiranmu dan lakukan Keselamatan. sehingga kemudian tercapai apa yang tercapai, apa yang kemudian diraih. Keselamatan. Keselamatan. Kan itu yang kita harapkan. Ya kan? Yohanes 14:6. Sederhana kan ya, seperti kata Pak Yakub, sederhana. Lakukan, jangan Ngomong doang. yang lebih sederhana. Jangan omong-omong. Kalau omong teriak-teriak ada gunanya, ya kan? Laksanakan. Omong doang, laksanakan. Ya kan? Kalau dilaksanakan, kemudian Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya. Kita selamat lah. Iya. Selamat lah ya. Amin. Ada nama selamat. Bukan selamat ujung. Jadi sederhana buat kita melayani di sini itu juga kegiatan yang Bu ya. Dan kalau kita sudah pensiun, sudah pensiun terus ngomongnya seperti itu, ya tetaplah Karya. ya itu selalu saya tulis tetap berkarya, tetap melakukan yang bisa kita Bisa lakukan. dikerjakan. Soal itu besar, Kecil. kecil itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan kemudian menentukan buat kita Amin. apa upahnya. Tetapi selalu ada upah bagi orang yang mau Melakukannya. melakukan melayani. Amin. Terima kasih Bapak untuk refleksi, untuk gambar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Majelis. Ya kami semua boleh mengerjakan apa yang ada di dalam kami dan kemudian kami raih mencapai keselamatan Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Masia dan Amin. Kita angkat lagu pujian indah rencana Tuhan. Walau tak tahu dan bukan mengerti.
Bapa yang baik, Elohim Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, kami bersyukur Bapa untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Bapa Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Kami penuh dengan sukacita dan sejahtera. Amin. Kami sudah menyenangkan. Kami juga sudah memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya semuanya menjadi upaya yang harus di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak pemberian umat Bapak. Kami percaya membalaskan 40, 60, bahkan 100 kali ganda buat kami semua. Berkati pekerjaan masing-masing. Apapun yang kami kerjakan yang berhasil dan beruntung karena Engkau. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana untuk mengurus perizinan dari sinode kami, gereja pemulihan firman kami taruh dalam tangan Tuhan. Satu tahapan sudah dilakukan. Kami ingin menyampaikan rekomendasi untuk kelak ke Kementerian Agama Bapak. Tuhan berkati para pengambil kebijakan, siapapun para pejabat yang akan menaruh tanda tangannya. Tuhan berkati mereka Pak. Semua Tuhan gerakkan hatinya sehingga izin tersebut dapat kami peroleh sesegera mungkin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan ke depan. Kami taruh dalam tangan Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna buat mereka dan umur yang Tuhan berikan boleh lebih panjang lagi dan berikan sukacita di dalam keluarga mereka dan pekerjaannya juga. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kiri kanan buka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati juga pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah engkau kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yang Amin. kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMashiach, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, bekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang bermain menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMashiach, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.